Dan untuk memantau kebakaran hutan di Gunung Arjuno saat ini, koresponden CNN Indonesia Miftah Farid berada di lereng Gunung Arjuno, serta ada juga Kepala BPBD Kabupaten Pasuruan, Sugeng Haryadi. Kita menuju Miftah terlebih dahulu. Selamat malam Miftah, bagaimana kondisi di sana pada malam hari ini? Mungkin Anda juga bisa tunjukkan ke pemirsa bagaimana kebakaran di Gunung Arjuno saat ini. Reza, pada malam ini titik api yang sebelumnya kami bisa lihat secara kasat mata pada pagi hari tadi ada 4, kemudian berkembang menjadi 8 menjelang siang, dan malam ini titik api itu sudah menjalar menjadi satu rangkaian lintasan api seperti yang ada di belakang saya. Visual ini akan memperlihatkan bahwa api terus membesar, bukan hanya soal ketebalan tapi juga terus mengalir dan membentuk cincin api. Dan kalau dilihat secara kasat mata dari lokasi tempat saya melaporkan, api sudah menjilat ke udara, dan ini menunjukkan bahwa ini bukan sekedar titik, tapi lokasi ini benar-benar terbakar, dan ini memanjang dari Pegunungan Ringgit sampai kemudian masuk melintas sampai ke Gunung Arjuno. Padahal lokasi ini sebenarnya sudah berhasil dipadamkan oleh tim gabungan dan tim relawan, bahkan juga metode waterbombing sudah melakukan pemadaman 3-4 hari yang lalu. Namun sejak tadi malam dan diperparah tadi pagi sampai siang dan menjelang malam tadi, api kembali muncul, dan kemudian malam hari ini Anda bisa lihat api sudah menyala bahkan menjilat di udara. Bukan hanya soal ketebalan api, tapi juga api terus melebar ke arah yang ini tentu saja sangat dikhawatirkan oleh seluruh relawan, seluruh warga, dan juga tim gabungan. Api dikhawatirkan melebar ke area vegetasi yang lebat, dan ini akan memicu kebakaran yang cukup besar. Sebenarnya tadi siang ada relawan, sejumlah relawan sudah datang ke area posko utama ini untuk mengabarkan bahwa apa yang terjadi di belakang kami ini merupakan hal yang harus diwaspadai, karena tadi pagi kemarin juga kondisi cukup panas sehingga api yang sebenarnya sudah dipadamkan ini kemudian muncul kembali karena masih ada hotspot yang belum tertangani dengan pembasahan yang dilakukan waterbombing. Karena kalau dilihat dari spektrum titik api yang ada, lebih dari 150 titik api, dan bahkan diperkirakan hampir 4.000 area hutan yang terbakar, ini hanya mengandalkan satu helikopter waterbombing. Kalau dilihat dari kondisinya, sebenarnya satu ini sangat kurang, mengingat lokasi yang cukup jauh dari jangkauan proses pemadaman api yang dilakukan secara manual oleh ratusan relawan. Karena banyak sekali sebenarnya kalau dilihat pada siang hari, kita akan tampak di lokasi tempat saya melaporkan ini, tepatnya di punggung Gunung Ringgit, ada banyak sekali cekungan-cekungan, ada banyak sekali jurang yang kemudian sulit dijangkau oleh manusia, sulit dijangkau oleh ratusan relawan yang melakukan penyekatan, yang membuat model-model kanal atau sekat api untuk membatasi api agar tidak merembet ke area hutan yang lebih lebat ataupun ke area pemukiman. Kalau kemudian hanya mengandalkan satu waterbombing, Reza, ini hanya berfokus pada titik api tepat di belakang punggung Gunung Ringgit yang sejak pagi sampai siang tadi dilakukan penyiraman air melalui helikopter. Namun kemudian sudah diingatkan oleh para relawan bahwa pembasahan juga penting dilakukan mengingat kondisi cuaca yang cukup terik, sehingga ini bisa memicu titik-titik api yang sebenarnya sudah bisa dipadamkan untuk kembali muncul. Dan sesuai dengan prediksi, Anda melihat di belakang saya, api bukan hanya menjadi sebuah titik, tapi juga sudah menjadi lintasan dan ketebalan api yang cukup besar. Dan kalau dilihat secara kasat mata di tempat saya melaporkan, sudah ada jilatan api ke udara. Ini menunjukkan bahwa vegetasi yang lebih tinggi daripada alang-alang atau daripada semak-semak ini sudah terjangkau oleh api. Dan yang jelas berbeda dengan hari kemarin. Kalau kemarin proses waterbombing ini sangat efektif dilakukan mengingat cuaca yang cukup cerah, sehingga dalam satu hari bisa dilakukan sebanyak 38 kali. Namun hari ini karena siang tadi kondisi cuaca terutama di puncak Gunung Arjuno Ulirang cukup tidak bersahabat terhadap penerbangan yang dilakukan, sehingga tim gabungan terutama tim pilot memutuskan untuk menghentikan penerbangan helikopter karena risiko yang dihadapi cukup besar, sehingga hari ini sampai siang tadi mereka sudah melakukan semaksimal mungkin, hanya kemudian bisa melakukan pembasahan ataupun pemadaman dengan waterbombing ini sebanyak 25 kali. Ini akan terus dievaluasi, Reza, mengingat kondisi cuaca baik itu di wilayah yang ada di sekitar Pasuruan ini, kemudian juga Mojokerto, Kabupaten Malang, dan juga Kota Batu, ini akan berpengaruh pada efektivitas waterbombing ini. Secara keseluruhan sebenarnya waterbombing ini merupakan hal yang sangat efektif, terutama dalam
melakukan upaya untuk menekan angka luasan wilayah hutan yang terbakar, sehingga sampai hari ini dilaporkan tadi sekitar 4 ribuan hektar dari pantauan udara yang dilakukan tadi siang untuk ditekan terus sehingga titik-titik api bisa dipadamkan. Namun yang jelas karena kekurangan dari helikopter ini, jangkauan helikopter juga kurang, sehingga titik-titik api yang sebenarnya sudah bisa dipadamkan muncul kembali seperti yang Anda lihat pada malam ini. Yang jelas evaluasinya adalah selain soal bergantung pada kondisi cuaca, tapi yang juga yang harus ditekankan adalah mencari sumber air terutama bagi lokasi yang ada di wilayah Kota Batu. Karena kalau dilihat dari perjalanan helikopter, terutama untuk melakukan pemadaman dan pembasahan di wilayah Pasuruan saja, mereka mengandalkan satu kolam renang milik sebuah resort di Prigen di Kabupaten Pasuruan untuk diambil airnya kemudian disiramkan atau disemburkan atau disemprotkan di wilayah titik api yang sudah ditentukan. Namun kalau kemudian helikopter ini harus melaju sampai ke arah Batu, Kota Batu, diperlukan jarak tempuh atau waktu tempuh yang relatif lama. Sehingga ini akan memakan banyak waktu terkait efektivitas penyiraman dan juga kecepatan angin juga akan sangat berpengaruh terhadap jangkauan api ini. Sehingga kalau kemudian proses pemadaman api yang dilakukan dengan metode waterbombing ini dilakukan minimal dengan 2 helikopter dan juga minimal 2 sumber air yang dekat dengan titik api, ini akan diharapkan lebih maksimal lagi dalam mengurangi titik api dan menghambat luasan kebakaran terutama di wilayah hutan inti di Gunung Arjuna dan Welirang ini, Reza. Baik, terima kasih Miftah Farid. Kita langsung tanya kepada Kepala BPBD Kabupaten Pasuruan, Sugeng Haryadi. Pak Sugeng, selamat malam. Sejauh ini bagaimana penanganan dari kebakaran Gunung Arjuna? Selamat malam, ya. Terima kasih CNN. Kebakaran ini dimulai pada tanggal 26 Agustus yang lalu hingga saat ini dimulai dari Kabupaten Malang di Kecamatan Singosari dan merembet ke Kecamatan Lawang dan akhirnya ke Pasuruan. Dan saat ini sudah mulai merambat juga ke daerah Mojokerto, kemudian juga di Batu. Penanganan yang kita lakukan saat ini ketika kita sudah mengetahui kejadian kebakaran itu, kami langsung berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Timur, Bapak Kepala Kalaksa Bapak Gatot Subroto, dan alhamdulillah beliau merespon, kemudian juga berkoordinasi kembali dengan BNPB, yaitu kebetulan di Pak Fajar, ya, di Deputi Kedaruratan. Alhamdulillah dengan adanya koordinasi ini, maka kita mendapatkan bantuan 1 heli waterbombing, di mana sebelumnya kita hanya mengandalkan pemadaman secara manual menggunakan relawan, kemudian dari FPRB dan masyarakat di sekitar. Namun demikian saat ini juga bertambah banyak masyarakat karena yang membantu karena memang api semakin meluas. Saat ini data yang kita peroleh sekitar 4.403 hektar. Begitu. Baik. Pak Sugeng, tadi kita sudah lihat bagaimana proses waterbombing ini. Tadi rekan kami juga mengatakan bahwa sebenarnya pencarian sumber air yang terdekat untuk melakukan pemadaman api dengan waterbombing juga menjadi salah satu permasalahan di sana. Mungkin Anda bisa jelaskan kepada kami juga. Ya, terima kasih. Ya, memang saat ini hanya 1 waterbombing yang dibantu dari BNPB. Namun kemarin kita sudah mengadakan rapat koordinasi baik dari provinsi, kabupaten maupun dari BNPB. Insya Allah menurut penjelasan kemarin, insya Allah besok hari Kamis ini akan dibantu lagi 1 heli. Mudah-mudahan ini bisa direalisasikan. Dan kalaupun memang ada membutuhkan sumber air, sebetulnya ada di Kabupaten Pasuruan ini di wilayah Kertosari, di Embung itu. Namun demikian, kalau untuk helikopter yang lebih besar, saya kira di Embung itu cukup untuk mengambil air yang dibutuhkan. Namun kalau untuk yang ke Batu, saya kira perlu di daerah Malang sendiri yang mungkin lebih dekat dengan Kota Batu, saya kira itu.
Baik, baik. Kita cek lagi kepada Miftah. Miftah, mungkin Anda juga bisa berikan gambaran kepada kami. Tadi Anda sudah menggambarkan bagaimana apinya saat ini dan juga seberapa dekat terhadap tempat tinggal dari warga. Bagaimana Anda melihat di sana? Apakah warga sudah mengevakuasi diri mereka atau seperti apa? Saya, Pak. Miftah Farid, Ya. rekan kami, Pak. Warga memang masih relatif jauh ya. Tapi warga sejak tadi siang sudah menambah jumlah mereka untuk datang ke wilayah hutan untuk membuat kanal-kanal, untuk membuat sekat-sekat untuk membatasi pergerakan api ini. Karena mereka khawatir tepat di belakang saya ini banyak sekali sumber-sumber air yang dimanfaatkan baik itu untuk tempat-tempat wisata, resort juga, dan juga pemukiman warga memanfaatkan banyak sekali sumber air yang ada di wilayah Gunung Ringgit ini. Mereka kemudian bahu-membahu, bahkan Reza, bukan hanya siang hari. Malam hari mereka terus naik, silih berganti, mereka bahu-membahu dengan tim dari TNI Polri untuk membuat sekat-sekat tadi itu, agar api yang sudah merembet ke wilayah sekat yang sudah mereka buat itu bisa mereka padamkan dengan cara manual. Tentu saja yang sudah mereka lakukan sudah sangat maksimal karena mereka sebisa mungkin menjangkau wilayah-wilayah yang bisa mereka jangkau, terutama lokasi-lokasi yang berkaitan dengan pemukiman dan juga titik-titik yang berkaitan juga dengan sumber air mereka. Kalau kemudian ada sumber air yang sampai terbakar, ini akan membuat kerugian yang cukup besar bagi warga karena pipa-pipa yang ada di sana akan terbakar, dan untuk melakukan penggantian pipa ini juga diperlukan tenaga, waktu, dan biaya yang cukup tinggi, sehingga mereka bahu-membahu, bukan hanya laki-laki Reza, tapi ibu-ibu, emak-emak yang ada di desa ini juga sudah melakukan proses pemadaman secara manual, sekaligus mereka membuat sekat api sehingga api tidak menjalar ke pemukiman ataupun ke wilayah titik sumber air yang mereka butuhkan sehari-hari. Yang jelas secara terus-menerus 24 jam, para relawan ini terus melakukan, bahkan malam ini saya mendapatkan visual mereka melakukan pemantauan di titik terdekat api dan sekat yang sudah mereka buat. Ini dilakukan untuk mengantisipasi kemudian kalau sekat yang sudah mereka buat dengan jarak sekitar 1 meter untuk memisahkan antara ilalang yang dimakan api dan kemudian ilalang yang masih kering, kemudian kalau angin mengarah ke bawah, ini akan dikhawatirkan akan menjulur ke wilayah yang sudah mereka sekat. Nah, mereka ini melakukan patroli malam untuk memastikan bahwa api tetap berada pada lokasi yang sudah mereka lokalisir. Meski begitu, ada banyak sekali titik Reza yang sulit sekali mereka jangkau, terutama di wilayah-wilayah ceruk atau wilayah tebing yang mustahil untuk mereka jangkau sampai ke sana. Baik, baik. Saya kembali ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, tadi kita sudah dengarkan dari Miftah bercerita bahwa warga juga membantu. Anda tadi juga menjelaskan warga secara manual membantu memadamkan api, terus waterbombing juga sudah dilakukan di sana. Sejauh ini, apakah ada rencana untuk membuat hujan dengan modifikasi cuaca di sana? Ya, kemarin sudah kita bicarakan bersama tentang hal itu. Nah, kemudian termasuk juga hadir dari BMKG. Jadi untuk memungkinkan pembuatan TMC ya, hujan buatan, ini kemarin diterangkan dari BMKG masih belum mungkin karena puncak daripada musim kemarau itu pada dasarian kedua bulan Oktober. Jadi masih panjang. Oleh karena itu mungkin dengan salah satunya adalah pemadaman baik manual maupun dengan menggunakan heli waterbombing, inilah yang mungkin yang paling tepat. Nah, tadi dijelaskan oleh Mas Miftah tentang banyak pipa-pipa yang rusak dan sebagainya. Ini kami dari BPBD Kabupaten Pasuruan mulai tadi sudah mengidentifikasi, jadi bekerja sama dengan camat setempat untuk segera melaporkan adanya pipa-pipa yang rusak karena ini sangat berpengaruh terhadap kebutuhan air minum untuk kehidupan sehari-hari. Jadi kami segera melakukan langkah-langkah yang cepat untuk mengatasi hal-hal yang tersebut. Untuk pemukiman, saya kira masih terlalu jauh. Namun demikian kita tetap waspada dan tetap kita mengantisipasi hal itu. Baik, baik. Kami harapkan apapun usaha yang sudah dilakukan, baik secara manual maupun waterbombing ini bisa efektif dan juga bisa segera padam apinya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Kepala BPBD Kabupaten Pasuruan, Sugeng Haryadi, dan juga rekan saya, ada Miftah Farid dari Jawa Timur. Selamat malam rekan-rekan.